hebat, happy Sunday, selamat beribadah hari ini. Wah, senang sekali ya, hari ini kembali lagi kita beribadah bersama-sama. Nah, anak-anak, apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore, sekali lagi dong, kita lebih semangat lagi. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Yuk, sebelum kita melanjutkan ibadah kita yang pastinya anak-anak sudah siap dong untuk kita beribadah. Yuk, langsung aja kita bangkit berdiri, kita mau berdoa terlebih dahulu. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh kembali beribadah. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu kepada kami. Kami boleh kembali datang untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami siap untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita mau memuji Tuhan anak-anak. Kita mau menyanyikan 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9. 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift my hands. 7, 8, 9. 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift my hands. 7, 8, 9. 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Anak-anak, puji Tuhan ya. Hari ini kita masih bisa beribadah secara onsite juga, secara online juga. Udah 3 minggu ini loh kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Nah, mulai minggu depan ibadah di YouTube gereja udah ditiadakan anak-anak. Jadi, langsung harap nih semua anak-anak bisa datang ke gereja. Kita sama-sama ibadah onsite. Kita beribadah di rumah Tuhan secara langsung. Yuk kita mau lanjutkan ibadah kita hari ini. Anak-anak siapa yang mau berjalan bersama Yesus? Wah, semuanya mau ya. Yuk kita mau sama-sama nyanyikan Jalan Serta Yesus. Kita berjalan bersama Yesus dalam suka, dalam duka, dalam kondisi apapun juga. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta
dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Anak-anak, selamanya Yesus berjalan bersama dengan kita. Itu adalah janjinya kepada kita. Tuhan berjanji untuk menyertai kita dan memelihara kehidupan kita. Janjinya itu sungguh nyata dan tidak berubah. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Janjimu Tuhan. Janjimu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah namamu kekal selamanya. Janjimu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah namamu kekal selamanya. Janjimu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah namamu kekal selamanya. Namamu kekal selamanya. Anak-anak hebat, minggu lalu kita sudah belajar tentang Bapak Abraham yang berdoa. Nah, Losu Fefe mau nanya nih, siapa anak-anak yang setiap harinya rajin untuk berdoa? Wah, Losu Fefe percaya anak-anak pasti senang untuk berdoa. Kita senang untuk bicara pada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan. Yuk, kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau nyanyikan dulu Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Yuk kita mau sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami senang untuk berdoa. Kami senang memuji Tuhan. Kami juga senang untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami untuk kami boleh duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman. Tidak hanya duduk tenang Tuhan, tetapi kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang good, yang mau menjadi pelaku firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nah anak-anak, ada yang masih ingat enggak? Apa sih 3 janji Tuhan kepada Bapak Abraham? Apa ya janji Tuhan yang Tuhan berikan untuk Bapak Abraham?
Yuk kita sama-sama ingat-ingat lagi ya. Yang pertama, Tuhan akan kasih tanah yang baik kepada Bapak Abraham. Yang kedua, Tuhan akan menjadikan Bapak Abraham menjadi bangsa yang besar. Lalu yang ketiga, Bapak Abraham akan menjadi berkat buat seluruh bangsa. Kira-kira nih, janji Tuhan itu bakalan ditepati enggak ya? Apakah janji Tuhan kepada Bapak Abraham ini akan ditepati semuanya? Apakah janji Tuhan ini akan terjadi di dalam kehidupan Bapak Abraham? Wah, janji Tuhan itu ditepati anak-anak. Dan janji Tuhan itu terjadi sesuai apa yang Tuhan bilang. Bapak Abraham beberapa kali menjadi berkat buat orang-orang yang berada dekat dengan dia. Seperti minggu lalu kita sudah belajar tentang Bapak Abraham. Dia mendoakan orang-orang benar yang ada di kota Sodom dan Gomora. Bapak Abraham menjadi berkat untuk orang lain dengan mendoakan mereka. Nah, Tuhan sudah menjanjikan nih kepada Bapak Abraham tanah yang akan diberikan kepadanya dan keturunannya untuk anak dan cucu-cucunya. Tetapi sampai saat itu Bapak Abraham belum mempunyai anak. Setelah menunggu dan menunggu lama, Bapak Abraham pun menjadi semakin tua anak-anak. Apa benar di usianya yang sudah tua itu Bapak Abraham akan mempunyai anak? Nah, kita mau lihat nih di Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Nanti anak-anak bisa baca sendiri di rumah ya. Nah, waktu itu berapa sih umur Bapak Abraham? Anak-anak ada yang tahu enggak? Di Alkitab dikatakan Bapak Abraham waktu itu sudah berumur 99 tahun. Wah, Bapak Abraham sudah sangat tua sekali anak-anak. Mungkin bisa lebih tua dari kakek kalian. Anak-anak di sini ada enggak yang berumur 99 tahun? Enggak ada ya. Umur 9 tahun aja enggak ada nih. Adanya kalian masih umur 2, 3, 4. Mungkin yang paling besar umur 8. Nah, sedangkan Bapak Abraham sudah berumur 99 tahun. Bapak Abraham tapi terus diingatkan tentang janjinya oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan terus Bapak Abraham tentang janjinya itu. Bahwa Tuhan berjanji akan memberikan anak buat Bapak Abraham. Dan Ibu Sarah. Dan Tuhan pasti menepati janjinya itu. Nah, suatu hari nih anak-anak. Waktu Bapak Abraham sedang duduk-duduk di depan kemahnya, ada 3 orang tamu yang datang ke rumahnya itu. 3 orang ini diutus oleh Tuhan untuk menemui Bapak Abraham. Di Alkitab sih nggak dicatat anak-anak mereka ini siapa dan siapa nama mereka. Tapi yang pasti mereka ini adalah utusan Tuhan. Tuhan yang menyuruh mereka. Wah, cepat-cepat nih Bapak Abraham menyambut mereka. Bapak Abraham pun menyiapkan makanan untuk tamu-tamunya ini. Dan Tuhan kembali mengingatkan janjinya kepada Bapak Abraham melalui para utusan ini. Tamu ini berkata, tahun depan Sarah istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hah, beneran nih? Kalau waktu itu saja Bapak Abraham umurnya sudah 99 tahun.
Nah kalau ditambah 1 tahun ke depan artinya Bapak Abraham berumur 100 tahun dong ya. Bayangkan 100 tahun Bapak Abraham akan punya anak. Wow, sangat-sangat luar biasa. Tapi ini beneran enggak ya? Ibu Sarah yang mendengar itu, mendengar yang dikatakan oleh para tamu itu kepada Bapak Abraham, Ibu Sarah juga bingung. Apa mungkin? Apa benar? Kok sepertinya ini mustahil ya? Sepertinya ini enggak mungkin anak-anak. Bapak Abraham sudah berumur 100 tahun. Mana mungkin bisa punya anak? Ibu Sarah waktu itu juga berumur 89 tahun. Berarti kalau punya anak Ibu Sarah berumur 90 tahun. Mungkin gak sih? Ibu Sarah pun tertawa dalam hatinya. Dia gak percaya dengan berita itu. Lalu Tuhan berfirman, mengapa Sarah tertawa? Apa ada sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Apa ada yang gak mungkin? Atau gak bisa Tuhan lakukan? Tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ibu Sarah jadi ketakutan anak-anak. Dia kaget karena Tuhan tahu apa yang dia pikirkan. Karena Tuhan tahu kalau Ibu Sarah enggak percaya. Jadi Ibu Sarah bilang dia enggak tertawa. Nah anak-anak, sama-sama yuk coba kita pikirkan. Janji Tuhan ini benar atau enggak ya? Kalau janji Tuhan itu benar, Bapak Abraham akan punya anak laki-laki di umur 100 tahun dan Ibu Sarah berumur 90 tahun. Tapi kalau janji Tuhan gak ditepati, artinya gak akan ada anak yang lahir. Menurut anak-anak, mana yang bakal terjadi? Nah, kita sama-sama baca, anak-anak baca di Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Kalau anak-anak baca di situ, kalian akan tahu bahwa Tuhan menepati janjinya. Di Alkitab di Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 itu dikatakan, Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Lalu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya itu, sesuai dengan firman-Nya. Lalu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Wah, janji Tuhan itu benar anak-anak. Janji Tuhan itu baik. Dan semua yang terjadi sesuai dengan yang difirmankannya. Dan anak laki-laki itu pun diberi nama Ishak. Ishak yang berarti tertawa. Ya mungkin karena Bapak Abraham dan Ibu Sarah tertawa bahagia menyambut kelahiran anak laki-laki ini yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh mereka. Tetapi yang pasti juga karena Ibu Sarah sempat tertawa waktu dia mendengarkan firman Tuhan itu. Dan Ibu Sarah bilang, Allah telah membuat aku tertawa. Benar sekali anak-anak. Tuhan sungguh memang sangat baik. Janji Tuhan selalu benar dan selalu ditepati. Nah anak-anak, dari cerita kita hari ini, kita belajar tentang janji Tuhan. Kita belajar bahwa janji Tuhan itu selalu benar. Dan Tuhan pasti menepati janji-janjinya kepada Bapak Abraham. Tuhan pasti menepati setiap janjinya kepada kita juga. Tuhan pasti menepati, Tuhan pasti melakukan apa yang telah difirmankannya. Bukan hanya cuman untuk Bapak Abraham, tetapi juga untuk kita semua, untuk Lause, untuk anak-anak juga.
Tuhan menepati janjinya untuk kita semua. Yuk sama-sama kita hafalkan aha kita. Dari mana? Mazmur 119 ayat 172. Mazmur 119 ayat 172. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Sekali lagi yuk sama-sama kita hafalkan. Mazmur 119 ayat 172. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Anak-anak, Laus mau nih untuk percaya sama janji Tuhan. Anak-anak gimana? Anak-anak juga mau kan? Yuk, kalau kita semua mau, kita sama-sama berdoa. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau percaya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mau percaya. Kami mau percaya kepada janji Tuhan. Kami mau percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami. Tuhan, tolong kami untuk selalu percaya dan taat kepada Tuhan yang sudah begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan yang sudah menyertai kami, Tuhan yang selalu menepati janjinya kepada kami. Tolong kami untuk menjadi anak-anak yang takut dan percaya hanya kepada Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, pimpin setiap kami untuk kami boleh selalu percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, yuk kita mau bersyukur lagi kepada Tuhan. Kita bersyukur melalui persembahan kita. Anak-anak hebat, siapkan bejana untuk Tuhanmu. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita beri dengan hati yang penuh sukacita. Sambil kita nyanyikan, aku percaya pada Yesus, ku percaya. Ku percaya pada Yesus, ku percaya dalam suka dan dalam duka. Aku percaya, ku percaya. Percaya pada Yesus, ku percaya Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya, ku percaya. Percaya pada Yesus, ku percaya dalam suka dan dalam duka. Aku percaya, ku percaya, ku percaya. Pada Yesus, ku percaya Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya. Yuk sekali lagi kita mau berdoa. Kita mengakhiri ibadah kita dengan bersyukur sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami selalu bersyukur pada Tuhan yang selalu memelihara hidup kami. Kami bersyukur kami masih boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur juga kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami memohon
untuk Tuhan selalu memimpin kami, menyertai kami, untuk kami boleh selalu percaya hanya kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang satu-satunya juru selamat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak hebat, terus percaya ya kepada Allah kita yang luar biasa itu. Allah yang selalu menepati janjinya. Allah yang selalu menyertai hidup kita semua. Anak-anak hebat juga jangan lupa loh untuk selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Masih tetap pakai masker kalau kalian bepergian. Nah, ibadah kita telah selesai. See you next week. Minggu depan kita ketemunya di gereja ya anak-anak. Kita udah gak ketemu lagi di YouTube. Langsung tunggu anak-anak datang ke gereja. Kita mulai ibadah pukul 10 pagi. See you next week anak-anak hebat. Jesus love you and God bless you. Bye-bye.